Sobat GP, welcome back to ESGP atau Emi Sport GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa, bukan? Oke, meskipun hari ini, sekarang ini ya, cuaca hujan dan kadang-kadang imun tubuh kita agak sedikit menurun, tapi kita tetap bersemangat. Saya terutama akan selalu terus bersemangat memberikan atau mereview MotoGP untuk sobat-sobat GP dimanapun saat ini berada. Oke, kita akan langsung, kita nggak akan banyak ngomong lagi, kita langsung kembali ke Sepang ya, seperti yang sudah kita saksikan di pekan kemarin. Kita melihat di Sepang, di Malaysia, bagaimana di sana terjadi yang namanya pertarungan battle MotoGP yang saya katakan sedikit liar gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kita lihat sendiri bagaimana pertarungan di sana kemarin itu seperti apa, seperti itu ya. Oke, coba kita akan review kembali. Kemarin di sana saat starting gridnya di front row kita melihat di sana ada Jorge Martin, ada Bestia atau Enea Bastian ini, ada Marc Marquez di front row di depan seperti itu ya. Memang di saat kualifikasi di practice kita melihat ada sedikit drama juga di sana. Yang namanya Marc Marquez memang dia saat ini dia merasakan bahwa motornya memang nggak sekompetitif tahun-tahun yang lalu seperti itu kan, dan apalagi dia kondisinya juga masih belum begitu fit betul seperti itu. Jadi dia memang mencari rekomendasi dari motor-motor yang saat ini sedang kompetitif dan mencari rekomendasi dari pada rider yang saat ini lagi top-topnya, yaitu si Pecco. Jadi dia tidak mencuri-curi, artinya begini, dia memang mengatakan jujur, jadi dia tidak bahasa kerennya selintutan gitu, enggak ya, tapi dia jujur mengatakan memang saya mencari rekomendasi dari motor yang saat ini gacor, yang saat ini kompetitif, yang saat ini ridernya kompetitif, ya Pecco, gitu kan dia bilang. Jadi dia memang mencari rekomendasi di situ, meskipun banyak sekali ungkapan-ungkapan negatif yang keluar, bahkan dari tim Ducati sekalipun, bosnya Ducati, petingginya Ducati pun mengkritik Marc Marquez. Tapi Marc Marquez juga akhirnya begitu dikatakan yang ini ABC dan segala macam, dia juga mulai gerah seperti itu. Dia mengatakan seperti ini, Marqueznya, saya saat ini memang dalam keadaan yang tidak bagus situasinya, motornya juga, dirinya juga keadaan nggak bagus, dia bilang seperti itu. Tetapi ingat, di tahun 2014 sampai 2016, di saat saya jaya-jaya, di saat saya selalu ada di depan, di situ Ducati selalu ada di belakang saya, selalu towing saya, tapi nggak pernah saya katakan apapun. Itu yang Marquez katakan. Jadi itulah, makanya dia dulu di saat dia masih sebelum cedera itu ya, di tahun 2019 dia mengalami kecelakaan itu, mengalami crash yang luar biasa sehingga dampaknya sampai sekarang ini. Dia mengatakan bahwa saya di saat saya ada depan semuanya mengikuti saya, tapi saya nggak pernah mengatakan apapun seperti itu ya. Jadi Marc Marquez ini menjawab kata-kata miring terutama dari petinggi di tim Ducati. Dia mengatakan, dia membalas bahwa di saat saya di depan mereka semuanya mengikuti rekomendasi di belakang saya dan saya tidak mengatakan apapun dan saya tetap diam seperti itu. Jadi sekarang ini mungkin ya kata-kata itu bisa dikatakan menohok banget itu buat Ducati ya dari Marc Marquez seperti itu. Oke, kita akan langsung kembali ke track lagi deh. Itu drama yang terjadi sebelum race. Dan ada satu lagi, di saat sebelum race, Marc Marquez itu mengatakan seperti ini, motorku saat ini, apalagi layout daripada sirkuit track yang ada di Sepang ini, di Malaysia, ini bukan layout pertama, bukan favorit dia karena banyak tikungan ke kanan. Yang pertama, yang kedua dia bilang memang beda dengan di Phillip Island. Phillip Island bisa dikatakan dia adalah favoritnya dia. Jadi dia bisa gacor saat di Phillip Island di Austria kemarin atau Aussie, tapi begitu kembali ke Sepang, memang Marquez pernah juga dapat juara di Sepang ini di tahun 2018 gitu ya. Dia sempat jadi juara di sana. Tetapi dia katakan saat ini saya memang motornya, kita tahu ya dari awal musim ini kita tahu motornya Marquez atau motor Honda lah saya katakan, bukan motornya Marquez tapi motor Honda itu tidak kompetitif sama sekali. Jadi saya katakan memang jauh, dan Marquez sebelum race dia mengatakan begini, kalau nanti saya bisa finish 7-10 sudah bagus, dia bilang. Dan itu terbukti. Berapa kali Marquez itu mengatakan dia tahu kekuatan motornya seperti apa.
Dia tahu kekuatan dirinya seperti apa. Makanya di Phillip Island kemarin aja dia di saat semua banyak rider mengambil pemilihan bannya dia milih banyak yang hard, medium hard, dan pokoknya nggak ada yang sama. Cuman Marquez yang mengambil ban hard dan soft. Itu pun berdebat dengan timnya dia begitu. Tapi yang terjadi apa? Justru di situ dia bisa. Nah, mungkin orang mikirnya, kok ngambil soft, nanti dia nggak bisa sampai finish. Bagaimana dia akan mengulang? Jangan lupa, Marquez itu mengendalikan motornya pakai ban depan, bukan ban belakang. Meskipun kita tahu begitu selesai finish kemarin, Marquez itu ban belakangnya juga udah mulai amburadul ya, kita lihat ya. Tetapi itulah Marquez, seperti itu. Jadi kemarin itu Marquez mengatakan sebelum race bahwa dia kalau bisa sampai finish 7 sampai 10 itu sudah bagus bagi dia, dan ternyata terbukti dia pun finish yang ke-7. Oke, kita langsung ke track. Di depan kemarin ada Jorge Martin, ada Enea Bastianini atau Bestia, ada Marc Marquez di front row, maksud saya di baris depan. Nah, di saat mulai start, kita tahu di situ Jorge Martin langsung memimpin di depan sampai berapa lap dia terus memimpin di depan, dan kita tahu di situ kemarin yang namanya Pecco, kita acungin jempol. Memang dia begitu start dia langsung melesat ke depan. Dia langsung mengambil posisi di belakangnya Martin begitu. Jadi dia itu memang saya akuin ya, dia punya motor luar biasa, dan saat ini dia memang lagi on fire seperti itu kan. Dia begitu antusiasnya, memang dia punya visi betul kan, dia punya misi bahwa dia harus memperebutkan kejuaraan dunia yang tinggal 2 race lagi seperti itu kan. Nah, jadi kemarin itu betul-betul saya mau katakan race-nya itu memang race yang liar, balapan yang liar begitu. Artinya liar bukan liar semaunya sendiri, bukan seperti itu, tapi memang benar-benar luar biasa seperti itu. Betul-betul kelihatan bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang benar-benar berjuang begitu kan, terutama untuk Pecco dan Fabio Quartararo. Dan kita tahu kemarin itu justru Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia dengan Alex Espargaro yang mereka ini notabene yang bisa merebut atau bisa dikatakan jargon-jargonnya untuk bisa memperebutkan kejuaraan dunia MotoGP 2022 ini. Tetapi justru mereka semua ini startnya ada di belakang ya, 9, 10 dan 12. Kita tahu bahkan Fabio Quartararo start di 12 seperti itu. Nah, namun kita lihat begitu luar biasanya si Pecco, begitu start dia langsung meresap ke depan seperti itu. Dan kita tahu kemarin itu memang saya mendengar dan saya melihat banyak sekali reaksi, banyak sekali komen dari orang-orang yang merasa kadang-kadang merasa paling tahu MotoGP seperti itu, tanpa melihat data, tanpa melihat situasi dan sikonnya seperti apa, hanya mengatakan ABC gitu aja kan. Yang paling saya dengar itu kemarin seperti ini, bahwa Marc Marquez memberi jalan untuk Fabio Quartararo untuk dia bisa ke depan. Oke, kalau emang itu betul, oke lah. Tapi Marc Marquez menyangkal itu. Dia mengatakan motornya itu nggak bisa. Memang dari dulu Honda itu lebih gacor dari Yamaha. Tetapi ingat satu, bahwa saat ini motor Honda itu tidak bisa dan sangat-sangat sulit dikendalikan. Kita tahu mulai dari awal musim berapa kali Marquez jatuh. Bukan hanya Marquez, Pol Espargaro, Nakagami, bahkan Alex Marquez pun, bahkan hampir semua ridernya Honda itu semua merasa kesulitan. Hanya Marquez saja yang bisa mengendalikan. Itu pun saya katakan bahwa Marquez itu bisa. Itu keberuntungan buat Marquez, karena motornya memang sulit dikendalikan. Saat ini motornya memang kayak gitu kan. Bahkan Marquez kemarin aja waktu dia bisa di front row, dia ada di baris depan, dia ada di posisi ketiga di saat dia start, dia mengatakan aku nggak nyangka seperti itu. Meskipun di awalnya dia towing kan, dia towing waktu kualifikasi 1-2 dia kan towing sama si Pecco, tetapi setelah itu Pecco-nya kan crash, Pecco-nya jatuh, Pecco-nya nggak bisa ngelanjutin. Tetapi justru Marquez sendiri, dia berjalan sendiri, justru dia bisa, dan dia ada di posisi di front row, di baris ketiga, maksudnya di posisi yang ketiga seperti itu. Jadi itu bagi Marquez itu suatu, makanya saya sering katakan bahwa laki keberuntungan itu tetap ada seperti itu. Nah kemarin jadi kita melihat semuanya ya. Jadi
tolong, hello semua yang selalu merasa tahu MotoGP, saya pun juga belajar. Artinya saya kalau memberikan komentar seperti ini, saya mereview seperti ini, bukan hanya saya asal ngomong, saya mencari data, saya melihat apa namanya race-nya itu berkali-kali gitu kan. Jadi saya melihat itu semua berkali-kali, jadi setelah itu saya bisa, oh ini seperti ini seperti ini, dan saya mencari data dari media-media seperti ini, oh ini seperti ini, dan dari ridernya sendiri, ridernya kan mengatakan begini, jadi saya tahu seperti itu. Jadi kemarin Marquez pun mengatakan seperti itu, kalau dia banyak yang mengatakan bahwa Marquez itu memberikan jalan untuk Fabio Quartararo. Hello, bukan. Karena memang motornya seperti itu, kita lihat dia tuh kalau jalan seperti melebar terus. Bahkan kita tahu kalau memang Marquez itu kemarin itu memberikan jalan buat Fabio, hey, di belakang dia sempat disalip sama Mir pertama, kedua disalip sama yang namanya Marco Bezzecchi, ya. Jadi kalau memang dia itu hanya akan mengawal yang namanya Fabio, no, itu salah. Jadi memang Marc Marquez nggak bisa kemarin itu, motornya nggak bisa dikendalikan. Makanya dia bilang, kalau dia sampai mengepus, sampai dia lebih keras lagi, dia memang sudah memberikan 100%. Tetapi kalau dia mengepus lebih lagi, sampai over limit, dia katakan pasti fatal. Makanya Marquez tidak mau itu. Karena tujuan Marquez bukan untuk memperebutkan kejuaraan, tetapi dia untuk mencari data, untuk pengembangan motornya, dan juga untuk lebih melatih tubuhnya seperti itu. Jadi itu tujuan Marquez, dia nggak ada kepentingan apapun untuk memperebutkan kejuaraan seperti itu. Jadi hello semua haters ya, saya katakan semua haters ya, semua yang selalu tidak bisa move on dengan tahun 2015, sudah lupakan itu semuanya. Itu pun juga belum tentu benar apa yang dikatakan Rossi. Ingat ya, Rossi itu juga, saya fansnya Rossi, saya fansnya Marc Marquez, tapi saya katakan Rossi itu dari dulu orangnya senang memercikkan sesuatu yang membuat itu hal yang kecil jadi besar. Oke, meskipun di sisi lain Rossi adalah seorang juara yang luar biasa, dia seorang legend yang luar biasa, saya katakan seperti itu ya. Jadi oke, tolong move on dengan tahun 2015. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada saat ini. Oke, kemarin kita melihat setelah itu kita kesampaikan dulu untuk si Marquez ya. Kita melihat Fabio juga kemarin itu berjuang mati-matian, meskipun dia kemarin itu start dari posisi 12. Posisi 12 dia bisa merangsek ke depan. Oke. Kemarin yang justru di saat dia bisa mengovertake yang namanya Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan dia berjuang sampai di situ dikejar oleh yang namanya Marco Bezzecchi yang notabene dia dari VR46 yang juga dari tim satelitnya Ducati. Di situ Fabio memang benar-benar berjuang benar, dan kita melihat bukan hanya dia, Joan Mir pun dia juga berusaha. Alex Rins juga berusaha untuk memperebutkan posisi semuanya. Namun kita lihat justru Marquez itu mulai mundur ya. Akhirnya kita tahu Marquez memang dia bilang, saya tidak mau terjadi sesuatu yang fatal buat dia seperti itu. Oke. Nah, yang lebih seru lagi nih kemarin, begitu di saat 3 orang nih, ada awalnya kan ada Jorge Martin, ada Pecco, ada Enea, dan juga ada Fabio. Namun yang terjadi apa? Saya udah katakan, aduh, Jorge ini sudah bagus sekali posisinya, namun dia ini begitu terlalu ambisi ya, nggak tahu dia lengah atau bagaimana, kok kemarin tuh dia seperti orang ngantuk ya, saya bilang ya, dia sampai crashnya dia itu seperti orang ngantuk seperti itu. Jadi dia tuh melebar, habis itu seperti kaget gitu kan, dia langsung side ya, hollow side lah, artinya bukan high side, dia akhirnya jatuh, dia crash. Nah di situ Pecco langsung memimpin ke depan. Itu menjadi keuntungan besar buat Pecco. Nah, di situ Pecco gacor terus ke depan. Namun ternyata saya udah baca kemarin itu di belakang dia ada Enea Bastianini. Kita tahu Enea Bastianini seperti apa orangnya, seperti itu ya. Oke, kita lepaskan semua yang namanya team order. Nggak ada team order. Saya pernah katakan justru sepertinya kalau Pecco itu tidak menginginkan namanya team order. Sebetulnya justru saya nggak suka itu justru dari timnya. Terutama Master Tardosi ya, yang selalu dia kepo begini dan segala macam, justru mencari itu justru akan menjatuhkan namanya Pecco sendiri. Kasihan sebetulnya si Pecco yang memang dia berjuang sungguh-sungguh, dia berjuang untuk mendapatkan juara itu, tapi namanya dihancurkan oleh bosnya sendiri. Seperti kasihan sebetulnya, dia tidak menginginkan tim order itu, kita tahu di musim ini aja dengan kemarin yang di Sepang
Pecco ini sudah 7 kali juara, ya. Di musim ini dia 7 kali dia juara. Ini bukan rider biasa saat ini ya, saat ini maksudnya di musim 2022 ini. Nah, kemarin itu kita lihat si Enea Bastian ini ada di belakang daripada Pecco dan menekan terus dia. Sampai saya kemarin, aduh ini. Padahal kita tahu di tahun depan, di musim depan, Enea Bastian ini adalah jadi tandem atau teammate-nya Pecco di Lenovo, Ducati Lenovo di pabrikannya. Jadi sampai ya mungkin saya nggak tahu juga ya apa yang jadi pikirannya daripada Enea. Apakah mungkin pikirnya, tapi saya rasa benar juga sih, karena masih ada kans juga nih untuk Enea Bastian ini untuk memperebutkan musim ini jadi juara, masih ada kansnya juga kemarin itu kan. Nah, tetapi kalau dia sampai membuat, saya kemarin sampai aduh kalau sampai ini keras ini, aduh hancur sudah, saya pikir begitu. Tetapi ya untungnya nggak sampai terjadi. Tapi sempat mepet sekali si Enea ini, dan kita tahu sampai kemarin si Enea sempat overtake juga beberapa menit dia ada di depan begitu, dan sampai yang namanya bosnya, sampai Tardosi, Master Gigi Daliknya semuanya sampai bingung, mereka sampai turun gunung. Gigi Daliknya pun sampai turun kan dari pitnya, dia sampai keluar begitu. Jadi mereka bingung, ya itu masuk akal sih, maksudnya aduh gimana ini gitu kan. Nah tapi ya mungkin Enea menyadari juga bahwa memang nggak bisa seperti itu kan. Seperti saya masih ingat ada seorang mantan rider MotoGP juga ya, seorang rider itu mengatakan seperti ini. Mungkin sobat-sobat GP mania mungkin pernah dengar yang namanya Bro Matteo atau Bang Matteo. Dia kan adalah seorang mantan rider ya. Jadi dia mengatakan mengejar itu gampang, tetapi untuk mengovertake itu tidak gampang. Dan dia tahu bagaimana situasinya menjadi seorang rider itu seperti apa gitu ya. Jadi saya rasa ini juga sebagai rekomendasi kalau menurut saya, apa yang dikatakan Bang Matteo itu, bahwa jadi seorang rider ini kalau sudah di belakangnya itu untuk mengovertake pun itu juga nggak gampang, untuk menyelip itu udah gampang seperti itu. Jadi mungkin Enea juga menyadari, oh aku sudah nggak bisa lagi untuk, kan sempat agak menjauh mendekat lagi seperti itu kan. Jadi mungkin dia merasakan udah nggak mampu gitu. Nah jadi akhirnya kemarin itu kita lihat, meskipun ya pertarungan yang saya katakan pertarungan liar kemarin itu benar-benar pertarungan yang memperebutkan daripada posisi. Kemarin itu masih ada kans, terutama untuk Aleix Espargaro, untuk Enea Bastian ini itu masih ada kans. Tapi begitu kemarin itu sudah selesai dan Pecco memperebutkan juara lagi di race-nya di Sepang kemarin, otomatis tidak ada lagi yang bisa dilakukan siapapun kecuali hanya Fabio Quartararo, dan itu cuma selisih 2 poin saja. Dan ini untuk ke depan kalau saya katakan sebenarnya Pecco ini sudah juara gitu ya, hanya pestanya ditunda seperti itu ya, ditunda di Valencia gitu ya. Karena apa saya mengatakan bukan Fabio nggak mampu loh ya, karena begini, kalau nanti 2 orang ini, Fabio dengan Pecco, akan memperebutkan kejuaraan ini nanti di Valencia, itu untuk Fabio sangat-sangat tipis banget, dan Pecco ini sudah di atas angin gitu ya. Jadi nanti istilahnya begini dah, kalau Pecco crash itu pun Fabio harus ada di depan sendiri, dia harus P1, dia harus juara. Itu baru dia, si Fabio ini bisa jadi juara. Kalau Fabio ini di depannya Pecco, artinya di depannya Pecco bukan P1 pun kalau Pecco ada finish taruh katalah di atasnya 14, masih 10 besar, itu Pecco tetap jadi juara gitu kan. Jadi memang ya jalan satu-satunya untuk Fabio cuma satu, Pecco harus crash dan dia harus di posisi 1, dia harus juara 1. Itu yang jadi jalan satu-satunya untuk Fabio. Jadi sangat-sangat tipis. Toh kalau memang nanti ya saya katakan, kalau nanti yang juara itu Fabio Quartararo, bisa dikatakan mungkin Pecco crash, ini jelek-jeleknya aja, Pecco crash dia di posisi 1, dia di podium 1. Saya katakan
Fabio ini rider yang luar biasa. Kita tahu motornya Yamaha saat ini seperti apa, M1 itu seperti apa, engine daripada M1 itu seperti apa. Sangat-sangat lemot gitu kan, susah sekali bersaing dengan Ducati yang saat ini motornya memang di atas kertas adalah motor yang paling gacor, seperti itu, motor yang paling kompetitif gitu ya. Jadi kalau seandainya dia juara, campol sungguhan ini si Fabio gitu ya. Memang benar-benar dia seorang rider yang luar biasa. Nah, kalau Pecco yang jadi juara, bukan Pecco ini tidak bagus. Pecco juga luar biasa. Dia luar biasa, ditunjang dengan motor yang luar biasa juga. Jadi 2 poin gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dua-duanya extraordinary sih sebetulnya, semuanya luar biasa. Pecco ataupun Fabio sama-sama luar biasa. Jadi saya berharap nanti di Valencia akan terjadi sesuatu yang fire, yang bagus, yang membuat kita ini wow gitu kan. Wah, ini juara dunia MotoGP 2022 gitu kan. Dan pastinya nanti mereka yang bisa jadi juara, memperebutkan juara, akan berpesta yang luar biasa di musim 2022 ini. Dan angkat topi betul buat mereka berdua, dan memang cuma 2, mereka cuma Fabio dengan Pecco aja yang besok yang bisa mampu merebutkan, karena cuma 2 poin aja. Kalau dengan Alexis Spargaro sudah jauh, dengan apalagi ini ya Bastianini sudah jauh, jadi nggak ada kans untuk bisa memperebutkan itu. Selisihnya nggak mampu, karena besok itu di Valencia cuma 25 poin aja yang akan diperebutkan kan. Jadi kalau sampai nanti Fabio ini harus dapat 25 gitu kan, dapat 25, dan maksudnya Pecco Bagnaia harus crash itu kalau dia dapat bisa jadi juara seperti itu. Jadi memang ini luar biasa, tapi rasanya memang tipis banget sih untuk Fabio. Tapi nggak apa-apa ya, Fabio saya tetap acungan jempol, luar biasa. Dia di awal musim pun dia mulai kompetitif, dan dia benar-benar struggle ya, betul-betul dia berjuang seperti apa dia memperebutkan atau berusaha bertahan gitu ya, mempertahankan kejuaraannya di musim lalu, yaitu di musim 2021. Jadi dia juga sudah berjuang. Kalau dia tidak menang, saya mau katakan yang salah itu Yamaha. Kenapa tim Yamaha ini tidak mengembangkan motornya, tidak memberikan power kepada Yamaha ini. Jadi sayang sekali begitu kan. Begitu juga dengan Honda yang terpuruknya luar biasa saat ini. Jadi mungkin saat ini mereka semua juga sedang evaluasi ya untuk musim depan. Di musim 2023 nanti mereka semua evaluasi, dan untuk musim ini saya rasa yang begitu kelihatan banget memang Ducati ya, yang pengembangan motornya lebih bagus. Ducati, Aprilia, KTM seperti itu. Dan kita tahu kita harus nanti di Valencia harus sayonara untuk Suzuki ya. Suzuki sudah nggak ada lagi di musim depan, sudah harus hengkang, harus cabut dari MotoGP. Dan nanti kedua ridernya yaitu Joan Mir dengan Alex Rins, mereka berdua bergabung di Honda. Joan Mir akan jadi teammate-nya dari Marc Marquez di HRC Repsol Honda, dan untuk Alex Rins-nya akan bertandem atau dengan teammate dengan Nakagami di LCR-nya seperti itu. Jadi sayang sekali, rasanya sedih ya, harus kehilangan Suzuki untuk musim depan seperti itu. Dan kayaknya nanti musim depan akan digantikan Ges kayaknya akan masuk ya, seperti itu. Jadi semoga nanti di musim depan semakin ramai lagi, semakin gacor lagi, dan pecinta-pecinta MotoGP akan semakin semangat lagi untuk menyaksikan, menonton para idolanya, rider-rider yang ini luar biasa ini. Dan kita harus juga waspadai rider-rider muda saat ini yang sudah mulai luar biasa, terutama ya yang tahun ini si Marco Bezzecchi, dia menjadi Rookie of the Year ya. Itu harus kita waspadai dia. Terus Luca Marini, Enea Bastianini, Jorge Martin, mereka itu rider-rider muda yang tidak bisa dipandang enteng. Nah saat ini yang memang di atas angin saat ini ada Pecco, ada Fabio Quartararo, dan juga meskipun saat ini bisa dikatakan kalau Marc Marquez ini kan bisa dikatakan senior ya di sini, karena di musim ini dia di tahun ini dia sudah 10 tahun di MotoGP gitu ya.
Jadi sudah melintang, dia sudah 10 tahun di Repsol Honda seperti itu. Jadi dia bisa dikatakan senior saat ini. Jadi dia akan terus, pastinya dia akan menjadi panutan seperti itu. Dan kita akan terus melihat bagaimana nanti keseruannya. Dan kita lihat kemarin yang di Sepang itu luar biasa. Saya ucapkan selamat untuk Peko dan juga Enea Bastianini, juga Fabio Quartararo yang kemarin itu naik podium. Rider-rider luar biasa ini, dan saya berharap nanti di Valencia akan lebih seru lagi, lebih gacor lagi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana nanti. Apakah akan diacak-acak lagi atau akan bagaimana? Kita saksikan lagi nanti di 2 pekan lagi ya, di akhir pekan di tanggal 7 ya, 7 apa 6 ya, lupa ya, di 7 November salah ya. Kita akan saksikan nanti di sana, di Valencia. Dan kenapa sih harus di Valencia? Selalu ada di Bontot, selalu ada yang jadi ending, karena di situ ya sirkuit daripada Valencia itu semua penonton tuh bisa menyaksikan semua layoutnya, semua tikungan itu bisa disaksikan, di mana rider-rider sedang berjuang, sedang struggle, sedang ngeres, itu bisa dilihat dari mana-mana sih. Nah, itu kenapa Valencia itu selalu menjadi favorit di saat MotoGP itu di akhirnya seperti itu ya. Oke. Sobat-sobat GP, saya rasa mungkin hari ini cukup ini dulu yang saya sampaikan. Jadi saya katakan untuk semua pecinta MotoGP, semua yang mengidolakan rider-ridernya MotoGP, jadi tolong kalau menonton jangan hanya dari satu sisi saja, tapi lihatlah juga data, lihatlah yang sesungguhnya. Jangan hanya karena tidak suka menghakimi si A, B, C dan segala macam, tetapi lihatlah dengan memang kita mencintai MotoGP, bukan menjadi pembenci seperti itu ya. Saya selalu katakan seperti ini untuk semua pecinta MotoGP, supaya kita ini nggak seperti zaman dulu. Oke, saya seneng ya saat ini semua rider-rider MotoGP mereka bertarung di saat mereka lagi balapan, mereka lagi ngeres di track, mereka memang benar-benar istilahnya beradu bener gitu ya. Tetapi setelah selesai mereka ya sudah, kita teman, fair gitulah, artinya nggak usah bermusuhan seperti dulu gitu ya. Dulu kan seperti itu, ramenya karena bermusuhan, jadi akhirnya media mencari ini itu dan segala macam. Nah, akhirnya permusuhan itu terjadi sampai sekarang pun, sampai Marc Marquez dengan Rossi saat ini tuh masih seperti itu. Dan Marquez pun sebetulnya dia sudah membuka hati, tapi saya masih ingat kata-katanya Rossi ya, dia bilang seperti ini, sampai 30 tahun pun saya nggak akan memaafkan Marquez, katanya seperti itu. Tapi sebetulnya harusnya dia seorang senior, nggak usah lah ya dan mengatakan seperti itu. Harusnya itu fair lah ya. Kita berjuang, kita beradu, kita bertarung itu saat kita race, itu yang namanya dewasa. Tetapi selesai ya sudah, meskipun saat ini dikatakan kok sekarang jadi arisan, kita jangan begitu, kita harus fair. Berjuang, selesai ya sudah gitu kan, nggak usah bermusuhan. Tapi saya salut sekarang ini MotoGP luar biasa. Jadi nggak usah harus bertarung, nggak usah harus bermusuhan si A, si B, si C. Mereka semuanya tetap baik, saling support. Yang penting di saat mereka bertarung, mereka memperebutkan, mereka berjuang dengan dirinya masing-masing, membawa namanya masing-masing, membawa timnya masing-masing, seperti itu. Oke? Jadi kita salut lah saat ini MotoGP luar biasa. Terima kasih, thank you for Dorna yang sudah membawa MotoGP. Saya berharap nanti ke depannya di musim 2023 semakin oke, semakin jaya MotoGP. Oke. Terima kasih untuk sementara ini dulu ya yang bisa saya sampaikan review kita di Sepang kemarin, dan saya katakan untuk 2 minggu lagi ya yang di Valencia, kita jangan lupa menonton. Ini pasti seru untuk perebutan pesta daripada juara MotoGP, juara dunia MotoGP 2022. Jadi jangan lupa tonton ya. Nah, jangan lupa yang sudah nonton video saya saat ini di subscribe, yang belum subscribe di like, di komen dan share, supaya saya semakin semangat nih untuk memberikan informasi tentang MotoGP buat sobat-sobat GP semua dimanapun saat ini berada. Oke, terima kasih. See you, bye.